let's get it, come on, come on. Gue lagi nge-hypein diri gue sendiri karena jujur gue takut. So like gue nggak tahu kalian bisa denger atau enggak, cuma ini lagi hujan, oke? Beberapa video sebelumnya gue bilang ke kalian kalau studio gue itu mempunyai jendela yang besar, yang dimana nggak ada gordennya, gue bisa ngeliat keluar. And I think ya, gue ngeliat ada yang ser gitu kan. Tapi jujur like I need to hype. Let's go. Baru-baru ini ada berita anak SMP di Temanggung, Jawa Tengah baru aja ngebakar sekolahnya sendiri. Lah kenapa itu? Jadi gara-gara dia ini kesel sama kelakuan teman-temannya. Ya gue bisa bilang bukan teman-teman sih ya, lebih tepatnya murid-murid di sekolah. Oh iya, nggak cuma murid-murid di sekolah, guru-gurunya di sekolah itu pun ngebully dia. Lo bayangin satu sekolah plus guru-gurunya di sana, staff yang kerja di sana juga ngebully lo. Gimana coba nggak mau dibakar? And once again, gimana dan di manakah dia mesti cari perlindungan dari sekolah gitu loh? Gurunya aja nggak ngebantu. Jadi ini daripada pusing sendiri, dia mutusin buat datang ke sekolahnya malam-malam dan langsung ngebakar sekolahnya. Yes, ini berita lumayan baru ya. Jujur meskipun ini nggak benar kan ya, dimana ngapain lo bakar sekolah ya? Kasihan orang tua lo yang mesti gantiin dan lo nya bakal masuk penjara. But anyways, tetapi tetap dia gue kasih tepuk tangan sih. Soalnya menurut gue ini kasus lumayan pro kontra. Soalnya sempat tuh ada foto dan tayangan si korban yang dibully ini dalam posisi lagi conference press ya bener. Dan di sampingnya itu dia dijaga sama personil polisi lengkap sama senjata dan lain-lain. Maksudnya ini kan korban bully gitulah yang lah anak SMP pula lagi, emang perlu apa personil polisi sembari bawa senjata gitu biar nyeremin di sampingnya si korban bully, ngapain? Sedangkan di sisi lain masih ada pelaku kekerasan dan bikin anak orang sampai koma, dia cuma diamanin doang gitu pakai kabel. Lo tahu kan kabel yang bisa dilepas pasang sendiri, nah itu kayak kebayang kayak begitu. Nah giliran dia yang korban bully malah kayak ayo mau kemana nih senjata nih, ayo apa sih? Kalau menurut kalian gimana guys? So drop it in the comment karena gue emang pengen tahu. Emang kan setiap orang punya opini masing-masing dan gue pengen tahu itu. So I guess that is it yo. Itu video paranormal hari ini and I love you guys. Ya kali gue kelar kayak gitu. No bitch, I'm still here. Matter of fact, gue baru mulai nih. Kalau itu kan yang tadi gue jabarin merupakan kasus bully yang berujung bakar sekolah. Masih untung gak ada korban satu pun, gak ada. Jeleknya di daerah Sungai Tabuk, lebih tepat di Kabupaten Banjar, pada tanggal 20 November 2018 kemarin. Nah, gue udah kebanyakan ngomong, mendingan kita intro dulu. So here's paranormal. Makanya nggak usah lah bully-bully orang karena lu nggak tahu isi dalam hatinya yang dibully tuh kayak apa anjing. Karena gue salah satunya dulu yang dibully di SD. Let's go. As I was saying y'all, jeleknya nih di daerah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, lebih tepatnya pada tanggal 20 November 2018 kemarin ada nih sepasang pasutri yang lagi keliling sungai di Sungai Tabuk. Terus si suami nih mau numpang pipis, pas lagi dia buka celana ngezet, malah nemuin ada tubuh tanpa kepala di balik semak-semak. Lingkungan sekitaran situ emang banyak hutan-hutan dan semak gitu, hutan-hutan yang pohon-pohon gitulah. Nah si warga ini yang tadinya mau numpang pipis otomatis kaget dan langsung lari. Langsung deh lapor ke kades atau kepala desa. Setelah itu dilanjutkanlah ke kantor polisi terdekat. Jadi ada apa itu? Sampai sini kemungkinan nih kalian udah tahu lah ya kalau kasus ini ada kaitannya dengan pembulian. Makanya tadi gue ngebahas tentang anak SMP yang di Temanggung bakar sekolah. Cuma kan itu ini kan bakar sekolah. Kalau ini ya udah lu simak baik-baik. Nah, jadi yang pertanyaannya adalah gimana ceritanya dia bisa ada di balik semak-semak itu dengan kondisi tanpa kepala. Penasaran kan gimana? Jadi awalnya gini, si korban yang namanya adalah Muhammad Rahmadi baru aja dipecat nih dari kerjaannya. Yang dimana nggak lama kemudian dia dapat tawaran kerjaan lah dari salah satu temannya yang namanya adalah Muhammad Safrudi. Jadi yang tadi Rahmadi yang nawarin kerja Safrudi.
Atau kita si Safrudi inisialnya S aja, nggak usah, kita panggil SB, senggol bacok. Nah, setelah si SB ini nelpon si Rahmadi dan nawarin kerjaan tuh ke dia, mereka pun setuju tuh dan langsung tuh mau berangkat bareng ke lokasi mereka bakal kerja. Jadi pasti ditawarin, oke, ya udah, berarti mulai kerja sekarang mau ya? Oke, mau. Mereka pun berangkat boncengan deh tuh naik motornya si Rahmadi. Tapi di tengah-tengah mereka jalan, si Rahmat ini kebelet pipis dan mutusin buat berhenti dulu deh. Udah dia pipis dulu. Mereka berhenti deh di daerah Sungai Tabuk tadi. Si Rahmadi yang buru-buru turun dari motor karena mau pipis, langsung deh tuh kan masuk ke bagian hutan agak dalam dikit, dari semak-semak. Pas lagi dia buru-buru, lah HP-nya si Rahmat yang dari kantong ini jatuh. Otomatis langsung pengen mau ambil HP-nya dong. Nah, setelah dia kelar pipis, dia mau ngambil nih. Tetapi si SB nih temennya menganggap bahwa ini adalah kesempatan emas. Nah loh, SB langsung cepet-cepet nyamperin Rahmat dari belakang dan tanpa ragu-ragu nih dia ngeluarin parang dan langsung mau nebas si Rahmadi. Tetapi tebasan pertamanya itu bisa ditangkis nih pakai tangannya begini, tangan sama jarinya begini. Namun tebasan selanjutnya pas banget tepat kena bagian lehernya si Rahmat dan membuat Rahmat sampai jatuh dengan posisi sajamnya itu masih nyangkut di lehernya. Dan dia ini belum mening, masih bergerak-gerak gitu badannya. Aduh, sumpah ngeri banget. Bukannya dicabut itu sajamnya, si SB malah ngelanjutin dengan maksud dia malah menggal kepalanya Rahmat. Berapa kali, tolong dong di comment section kalau kalian itu apal gitu ya sama konten gue udah berapa kali ngebawain kasus yang dimana orang Indonesia tuh hobi banget menggal kepalanya orang. Nah ya udah, si SB malah menggal kepalanya Rahmat, yang dimana Rahmat itu antusias banget untuk kerja sama SB. SB langsung mengambil kepala si Rahmat terus dimasukin lah ke kantong kresek. Nah sebelum dia masukin lagi ke tas ransel. Setelah itu SB naik motor lagi ngebawa sebuah tas ransel yang dimana lu udah tahu ya. Langsung deh dia balik arah ngelewatin jembatan Barito dan disitulah dia melempar tas ransel tersebut yang isi kepalanya Rahmat dari atas jembatan. Begitu kira-kira kronologinya. Loh kok cepet banget Mar? Gue belum kelar. Kita balik lagi ke penyelidikan polisi. Tadi yang gue omongin dari awal-awal, sepasang pasutri ini menemukan apa? Bukan potongan palanya, tetapi potongan tubuhnya kan. Jadi gue lanjut di situ ya. Setelah polisi mengevakuasi jasad korban, mereka langsung tuh mutusin buat ngenelusurin sekitar lokasi tempat penemuan jasadnya Rahmat tadi, yaitu adalah di Sungai Tabuk. Dengan maksud mau mencari kepalanya yang hilang. Ditambah lagi penelusuran ini juga dibantu sama 3 ekor canine atau anjing pelacak ya. Setelah berjam-jam nih 3 anjing pelacaknya mencari-cari dan nelusurin, sayangnya nihil. Tetapi mereka menemukan sajamnya atau ya parang yang dipakai sama si SB tadi. Nah sekarang gue mau ngebahas kondisi badannya tadi yang ditemukan. Ini membuat tim forensik kesusahan untuk mengidentifikasi identitasnya Rahmat ini awal-awalnya. Sampai nih jasadnya mesti dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk dicek sidik jarinya. Soalnya kan pas kejadian itu Rahmat sempat nangkis tuh yang tadi gue bilang kan. Nah tebasnya dari SB itu bener-bener ngilangin sidik jarinya. Tapi walaupun lumayan susah, tim forensik ini berhasil deh tuh mengidentifikasi jasadnya Rahmat ini dari kelingkingnya. Jadi kelingkingnya masih rada bisa ke-trace gitu loh. Dan langsung menghubungi keluarganya karena mereka udah tahu identifikasinya itu adalah merupakan Muhammad Rahmadi. Supaya lebih pasti lagi, mereka juga suruh tuh bawa foto dari keluarganya Rahmat buat mastiin kalau emang bener itu adalah anak mereka. Mereka juga udah melakukan tes DNA dan tentu saja itu cocok. Now fast forward, dari kesaksian salah satu keluarganya yaitu bapaknya Rahmadi bilang sebelum Rahmat ini berangkat, dia ini sempat pamit nih ke bapaknya dan bilang mau pergi sama si SB. Dari sinilah si SB mulai diselidiki keberadaannya. Tidak pakai lama, si SB ini lusanya udah bisa kelacak titik lokasinya dan dia ini ada di daerah Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Gila, rinci banget gua. Waktu itu sekitaran jam 1 subuh, tengah malam anjir. Si SB ini digerebek mampus gak tuh di kediamannya dan langsung diinterogasi setempat di tempat. Singkat cerita, si SB ini mengaku lah ya karena udah ke pojok gitu, dia udah nggak punya alasan lagi. Ya udah sekalian deh tuh si SB juga ngasih barang bukti berupa HP dan motornya si Rahmat dan tentu saja dia ngasih tahu di mana dia kan membuang kepalanya Rahmat. Gak lupa juga si SB ditanya kenapa sih dia sampai bisa berbuat kayak gitu, dan tentu saja nih ya udah kita
kita ketahui nih dari awal, yaitu karena adalah Rahmat ini ternyata suka ngebully. Jadi telah diketahui Rahmat itu suka ngebully SB dengan cara dorong-dorong kasar, nempeleng-nempelengin kepala dalam laga bercanda, dan ngata-ngatain si SB. Namun titik kesabarannya SB ini abis banget setelah si Rahmat ini menuduh SB nyolong sesuatu dari kantor mereka, sampai-sampai berujung mereka berdua ini dipecat dari kantor tersebut. Dari sinilah si SB mulai merencanakan aksinya ini. Masalahnya di sini nih ya, si Rahmat tuh ya gue juga pengen ngomongin sesuatu tapi ya orangnya udah meninggal jadi nggak jadi deh. Soalnya gini loh, dia udah yang namanya ngebuat anak orang dipecat ya kan, si SB dipecat gara-gara dia dituduh. Lo kira dapat kerjaan tuh gampang, tapi jeleknya nih ya di dalam dunia ini emang banyak sih orang-orang kayak gitu ya, kayak si Rahmat ini, termasuk anak-anak yang ngebully gue zaman SD anjir. Lo semua tuh mesti bersyukur karena gue nggak bakar sekolah kita dulu anjir. Setelah lokasi pembuangan kepalanya si Rahmat ini di-spill langsung sama si SB, polisi langsung deh tuh melakukan pencarian lagi pada pagi harinya di sekitaran sungai yang ada di bawah jembatan Barito tadi. Dan lagi-lagi polisi ini memakai bantuan beberapa anjing pelacak untuk mencari sekitar pinggiran sungai Barito tersebut. Nah, dan untuk masuk ke dalam sungainya mereka pakai regu penyelam. Akhirnya ditemuin lah sebuah tas ransel yang setelah dibuka isinya ada kantong kresek. Terus di dalam kantong itu, ya apalagi kalau bukan kepalanya Rahmat. Yang paling ngeri adalah keadaan matanya itu masih terbuka. Ih, serem banget sih. Terus ya udah deh tuh disatuin kan kepalanya yang ditemukan itu sama badannya yang di RSUD tadi. Long story short, si SB akhirnya diproses hukum, dia kena pasal pembunuhan berencana dan jaksa menghukum dia dengan 20 tahun penjara. Nah, ini 20 tahun nih. Now yo, ini kasusnya langsung ketemu ya pelakunya, which is good gitu loh. Jadi nggak kesusahan juga keluarganya Rahmat untuk menemukan siapa dalang pelakunya di belakang pembunuhan anaknya. Tapi at the same time, gue mau ngomongin tentang bullying, alright? Apalagi di generasi kita yang teknologinya itu sangat berkembang pesat. Anjas bahasa gue kayak news anchor banget. Y'all cannot escape from bullying. Semua orang itu expect lo untuk to be like, you have to be stronger. Lo mesti jadi unbothered. Lo itu mesti nggak peduli. Kan lo expect nih orang-orang yang lo bully itu mempunyai mental yang kuat. Apalagi di generasi kita ini, dimana lo bisa ngebully lewat online dan offline ya kan. Now what the fuck happen kalau misalnya yang lo bully itu tiba-tiba datang ke rumah lu dan menggal pala lu? Nah what you gonna do about it? Drop it in the comment cause shit. Well, I guess this is it, y'all. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe, follow your girls Instagram Sasha X Marissa, dan kalau kalian itu wibu akut gak akut pun follow your girls TikTok. So I will see you when I see you. Goodbye.